Kalau demikian menyo Aisyah ni pegah hantam pernah jauh Nabi ngelun di tempat tidur lon di rumah lon. Bak malam Isra Mi'raj Nabi tetap di bineh lon cuma dengar roh. Ini satu tanda-tandanya kiban hana pernah jauh Nabi bineh Sayyidah Aisyah. Mana rumah ngan roninya inggalam kiban anak jauh tu. Jamaah yang terhormat, kalau demikian yang pertama wajib diyakini Isra Mi'raj itu ada. Dan Isra Mi'raj itu dengan roh dan dengan jasad. Tubuh Nabi berangkat dan adalah roh Nabi ikut. Kan adalah roh tinggal hina tubuh berangkat atau roh berangkat tubuh mana. Walaupun kadang-kadang gambaran, kadang-kadang pendengaran yang agak-agak terdengar. Pada Isra Mi'raj itu pernah ditanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Ya Sayyidah Aisyah. Kemudian ya Ummul Mukminin. Long kamu tanya kamu ingin tipu kiban Nabi Isra Mi'raj. Dijawab dari Sayyidah Aisyah, innama usriya biruhi. Nabi adalah diberangkatkan malam Isra Mi'raj dengan roh, hana dengan jasad. Kemudian alasan yang kedua adalah mafuqitu jasada Rasulillah diurangi. Hantam pernah jauh tubuh Nabi tajalung malam Isra Mi'raj roh berangkat. Kadang-kadang pernah terdengar bahan tersebut, maka terpahamlah yang bawa Isra Mi'raj ada cuma dengan roh. Jamaah yang terhormat, benarkah memang baginda Nabi Isra dengan roh? Dan percayakah kita yang bawa itu memang pernah diungkapkan oleh Sayyidah Aisyah? Sayyidah Aisyah adalah Ummul Mukminin, enggak pernah sulit dan tak pernah diragukan karena dia Ummul Mukminin. Lalu Sayyidah Aisyah telah berkata demikian yang merupakan tanda-tanda nyo na Aisyah na pegah abangan. Mari dia koreksi agak baca dekat dengan pemahaman. Katanya maklum subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Menggambarkan yang bahawa peristiwa Isra Mi'raj diawali dari berangkat satu tempat ke tempat yang berikutnya, lalu dari tempat tersebut dia barulah adalah berangkat ke tempat yang di kedua. Berjalan dari satu tempat kepada satu tempat di alam biasa, kemudian adalah yang diberangkatkan dengan karena adalah itu nabi di Allah Ta'ala Rasulullah. Dan yang kedua adalah baru dikatakan dengan Mi'raj, dia diangkat dari tempat rendah menjadi ke tempat tinggi. Jamaah yang terhormat, menggambarkan bedah Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, ini adalah perantaraan bawah. Kalau bedah Masjidil Haram berangkat Masjidil Aqsa, menggambarkan dan kita yakini peristiwa Isra Mi'raj terjadi di Makkah. Bahkan karena minal Masjidil Haram. Kalau demikian Nabi berangkat menuju kepada Sidratil Muntaha, sebelumnya menuju kepada Baitul Maqdis, dan kemudian di situ menunggangi burak menuju kepada tempatnya dituju. Berangkat pertama adalah daripada Masjidil Haram, dengan kata lain berangkat Nabi di Makkah. Jamaah yang terhormat, sedangkan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah serumah tangga dengan baginda Nabi sesudah beliau di Madinah. Sebelum di Madinah, di Makkah belum. Kalau demikian menyo Aisyah ni pegah hantam pernah jauh Nabi ngelun di tempat tidur lon di rumah lon. Bak malam Isra Mi'raj Nabi tetap di bineh lon cuma dengar roh. Ini satu tanda-tandanya kiban hana pernah jauh Nabi bineh Sayyidah Aisyah. Mana rumah ngan roninya inggalam kiban anak jauh tu. Kalaulah tak akui yang bawa pernah orang mengatakan Aisyah pernah bicara demikian. Bukan na'udzubillah tutup Aisyah kedai hana dapat kenyan persoalan. Tapi urang hikayah Aisyah na pegah habanyo hantam pernah jauh Nabi di bineh lon. Tetapi malam Isra Mi'raj Nabi nijak dengan memang roh hana jak dengan jasad. Padahal Isra Mi'raj di Makkah, peristiwa dronian serumah tangga di Madinah. Ini ditolak oleh akal. Oleh karena yang demikian adalah peta peristiwa terserah Isra Mi'raj yang mengatakan Aisyah pernah bicara tersebut tidak masuk akal. Apabila hana masuk akal,
maka dengan sendirinya terfahamlah Isra Mi'raj itu bil jasad war roh. Tetap berangkat dengan tubuh kasar dan berangkat dengan tubuh halus. Sebagai bukti berangkat dengan tubuh kasar dan tubuh halus, dianggap adalah Isra Mi'raj itu merupakan satu hal yang kira-kira agak laku aneh. Keanehan yang pertama adalah kalimat Al-Quran Subhana Maha Suci, itu menunjukkan satu keajaiban. Keanehan yang kedua, begitu tiba baginda Nabi balik dari Isra Mi'raj ke Mekah, ada disampaikan beritanya kepada umat dan pada penduduk Makkah menolak. Tidak mungkin Muhammad. Kalau dalam diam-diam tertentu kata Minah di Makkah bunuh poh 12 mentang hino sayang kamu. Lalu pada poh setengah le kata nama di Tuhan kata pegah wati dalam sebuah kanalam akai kamu hai batih Muhammad. Jauh antara Masjidil Haram dengan Sidratul Muntaha. Baiklah kedih, menghina kedih, ubadah kedih, hantar dayak lah batanya. Kita kata kedih tawon. Ini adalah penolakan yang memang dilakukan penolakan oleh orang Quraisy batanya. Kenapa dilakukan penolakan? Mereka itu sendiri mengakui yang bawa Isra Mi'raj ke ngelumpau. Menyang ngelumpau pandai itulah anku. Lu lumpau berkelanjang Arab. Alhamdulillah kan demu lumpau ada ni. Pandai nak urang betul late anku. Baiklah yang kena ndak belah dihnya tajak jarak ada ngelumpau nak bubuh anku. Tapi pada begah lun berkelam lenjak gede. Itu yang merupakan agak aneh. Maka dengan sendirinya Allah sendiri mengatakan Isra Mi'raj itu bil jasad wal roh. Bukti dengan kalimat Subhana yang pertama, dan yang kedua bukti dengan didustakan oleh penduduk Makkah sendiri. Baginda Nabi tidak pernah Isra Mi'raj dengan jasad, tapi adalah dengan bukan dengan roh, tetapi dengan roh dan dengan jasad. Buktinya adalah jauh dengan akal, bisa balik dalam waktu yang singkat, dan jarak jauh adalah perjalanan sangat jauh. Jemaah yang terhormat, kemudian Allah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di situ mengandung syariat. Kalau Allah Taala yang menyangkut dengan puatannya nemu ijuk batilun hana payah undang hari kedih niku. Ni wajib Muhammad umat kata dan kehambalun pegah dekat sembahyang kabeh niku. Hana perlu ni pegah syariat. Tetapi usaha ini adalah merupakan syariat niku. Murunawanya cara usahanya napeng. Payuh bunyak dari perut. Mana wangak lepi yang syariat niku. Tapi yakinilah yang bawah yang pekenyang manusia itu Allah. Dan kemudian adalah yang memang pulih itu Allah Taala niku. Tetapi secara syariat pegah Nabi tiap penyakit nawat. Ni pegah li Rasulullah kira-kira gedanya yang kana tadi yang kana lapat dia payuh makanan niku. Ni pegah li Rasulullah gedanya yang kira-kira yang dari urayu tambang bak lepi ya niku. Apakah dayakini yang bawa barang tersebut yang menjadikan lepi, menjadikan sembuh dan menjadikan kenyang? Semua balai tersebut wajib diyakin Allah yang menjadikan.